Sayyidul Rajawi, kita doakan panjang umur, sehat afiat, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul segala hajat-hajatnya, hajatil dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita berkumpul dalam rangka mengkaji, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dengar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, anak turunannya, para sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita berharap pula semoga dijadikan umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini, malam ini, waktu ini, jasad kita berada di majelis ilmu. Khairul awqat waktu fihil mar'u fi majlisil ilm. Sebaik-baik waktu yang mana di dalamnya seseorang ada di majelis, karena majelis ilmu ini taman surga. Sebelum kita ke surga, kita ke tamannya dulu. Banyak-banyak duduk di taman surga, insya Allah masuk surga beneran. Adanya di majelis. Orang meninggal dunia di majelis ilmu lebih besar pahalanya ketimbang lagi sujud waktu sholat. Tempat sholat itu bukan taman surga, yang taman surga itu lihat. Makanya adem, taman itu kan adem. Tuh ada pasangnya. Ada nggak? Adem. Itu ciri-ciri taman begitu. Makanya para ulama dulu mengharap meninggalnya itu lagi ngaji. Mau gak nih di malam? Lebih besar pahalanya meninggal di majelis ilmu ketimbang lagi sujud. Ada mau gak? Kalau ada didoain. Oke, bareng-bareng kita mati subuh. Makanya majelis ilmu jangan ditinggalin. Kalau keadaan kita tidak darurat, tidak mendesak, jangan tinggalin majelis ilmu. Sayyidul Walid pernah berkata, la tatrukil madrasah fa inna fiha barakah. Jangan engkau tinggalkan majelis ilmu, madrasah tempat orang ngaji. Kenapa? Karena di dalam tempat majelis ilmu ada keberkahan. Bisa berkah itu buat kita, bisa buat istri kita yang ada di rumah kita tuh. Bisa juga buat anak-anak kita. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit pernah berkata, kalau orang hidupnya rajin duduk di majelis ilmu, nanti Allah akan balas. Kalau nggak anaknya alim, cucunya. Kalau nggak cucunya, cicitnya. Kalau nggak cicit, cecek. Ada nggak? Minimal 7 turunan ada yang jadi orang alim. Itu dahsyatnya majelis ilmu. Syukur sama Allah Ta'ala. Makanya saya nih, Pak, ya, semenjak saya belajar di Bukit Duri sampai Genari nih, saya minta sama Allah, ya, belajar, ngajar, istiqomahin minta sama Allah Ta'ala. Itu aja udah. Mau bisnis nggak punya bisnis,
Mau dagang nggak jago dagang. Mau pidato nggak jago pidato. Bisa ini ngajar aja deh. Belajar, ngajar, gitu aja. Sampai akhir hayat, insya Allah belajar dan mengajar. Ini salah satu cita-cita Sayyidil Walid yang saya pernah dengar. Hidup untuk belajar, ngajar, belajar, ngajar. Insya Allah husnul khatimah. Itu sekadar pendahuluan untuk motivasi kita agar nggak bisa meninggalkan yang namanya majelis ilmu. Sekarang kita masuk ke pembahasan kitab Safinatul Najah, halaman 11 paling bawah. Kalau di kitab yang saya susun 117 dalil-dalil Safinatul Najah. Bagi yang belum kedapatan, pesan nanti mau Ustaz tasrifin. Bulan depan saya bawain, ya. Pesan dulu berapa orang, nanti bulan depan saya bawain. Akan kita baca dalil-dalilnya. Ini yang dikehendaki, yang dipengenin sama orang-orang itu saudara kita, yang dibilang dikit-dikit mana dalilnya, ya. Di kitab insya Allah cukup. Insya Allah cukup, walaupun masih banyak kitab-kitab besar. Jadi dalil-dalil Safinatul Najah ini buat pegangan kita, Nah, malam ini kita akan bicara masalah waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hada faslun. Ini sebuah pasal. Tahrumus salatu, haram. As-salatu ay fi'luha, haram ngerjain salat. Haram ngerjain salat. Allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Haram ngerjain salat yang enggak punya sebab mutaqaddim. Sebabnya duluan. Wala muqarinun, atau sebabnya berbarengan. Ada salat yang enggak punya sebab duluan atau sebabnya barengan. Kedua, pertama salat nafal mutlak, yang kedua salat yang sebabnya belakangan. Dulu pahamin, salat nafal mutlak, sunnah mutlak itu nggak berkaitan dengan sebab. Kapan aja kecuali 5 waktu haram. Atau sebabnya belakangan, seperti salat sunnatul ihram, itu sebabnya belakangan. Ini yang pernah umroh saya tanya, salat dulu apa niat ihram dulu? Nah, kan? Salat sunat dulu apa niat ihram dulu? Salat dulu. Ayo, ini yang pernah umroh, lagi udah haji nih. Ini Pak Haji banyak nih. Ada haji 2 kali ya? Haji Muhyiddin tuh. Salat sunnah ihram itu sebabnya belakangan. Salat dulu apa ihram dulu? Salat dulu. Pakai ihram boleh. Salatnya pakai ihram tapi niatnya entar. Ya, pakai kain ihram. Salat usolli sunnatal ihram rakaatain. Allah, dalam hati itu niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bentaran baru niat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Kalau haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi. Atau mau bikin haji dan umrah, ya haji kiram, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu niat ihram setelah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bukan niat dulu tapi sholat
Karena sebabnya belakangan tuh. Sholat dulu, sebabnya belakangan niat ihram. Itu namanya sebabnya belakangan. Ada sholat yang sebabnya duluan, tahiyatul masjid, masuk dulu ke sholat dulu. Masuk dulu, sebabnya dulu kan. Udah masuk masjid sembahyang, namanya sebabnya betul. Duluan. Sebabnya duluan. Kalau sunnah ihram sebabnya belakangan. Sholat dulu baru niat. Jangan dibalik-balik. Udah umrah lagi. Amin. Ya, ini saya tulis Pak dalam susunan saya manasik haji dan umrah. Ya, itu kitab ke-11 manasik haji dan umrah. Itu lengkap. Doanya doa salat yang saya tulis. Bukan doa yang tadi travel pendek-pendek. Kita belum habis muter udah habis tuh doa. Itu manasik yang saya tulis, kita muter sampai ketemu Hajar Aswad belum kelar doa. Itu doa salah. Bagi yang pengen haji dan umroh boleh pesan, tinggal pesan doa. Saya mah nulisin aja. Bapak ibu yang pesenin deh, ya. Kalau ibu mau pesan, insya Allah bulan depan dibawain, ya. Kita bagus buat umroh lagi sama haji. Jelas ya. Ada sholat sebabnya belakangan, sunnatul ihram. Sholat dulu baru nih. Jelas. Ada sholat yang sebabnya duluan, masuk masjid dulu baru sholat. Namanya sebabnya dulu. Ada sholat yang sebabnya bareng, muqarin, yaitu sholat sunnah gerhana matahari. Sebabnya bareng, gerhana dulu. Bareng tuh, gerhana habis sembahyang. Ya, apa Allahu Akbar, tahu udah terang habis sembahyang. Karena berbarengan muqarin. Tuh, ada sholat nggak punya sebab duluan, nggak ada sebab belakangan, nggak ada sebab berbarengan. Itu namanya nafal mutlak. Nafal mutlak ini boleh dikerjain berapa rakaat aja. Boleh 500 rakaat kayak Ar-Rabi'atul Adawiyah. Boleh 1000 rakaat kayak Ali Zainal Abidin. Boleh 200 rakaat kayak Imam Haddad umur 4 tahun sholatnya 200 rakaat. Imam Haddad yang disebut Ratib Haddad usianya 4 tahun, tiap malam 200 rakaat. Kita udah 44, bukan 4 lagi, udah 44 tahun. Berapa rakaat yang kita kerjain? Cuma 17. Itu juga seken-sekenan. Ya, paham ya? Saya ulangin. Ada sholat sebabnya belakangan, seperti sunatnya. Jadi sholat dulu baru sebabnya dunia. Ada sholat yang sebabnya duluan, tahiyatul masjid, masuk dulu baru sholat. Ada sholat yang sebabnya bareng, sholat gerhana matahari atau ada sholat nggak punya sebab duluan, nggak ada sebab belakangan, nggak ada sebab barengan, namanya nafal mutlak. Nah ini yang haram dikerjain di 5 waktu. 2, nafal mutlak sama sholat yang sebabnya belakangan. Ingetin, nafal mutlak sama sholat yang sebabnya belakangan nggak boleh dikerjain di 5 waktu. Pertama, inda tulu isyamsi, ketika terbit matahari. Nggak boleh bikin nafal mutlak. Nggak boleh bikin sholat sunnah ihram. Kecuali di Mekah dia. Di Mekah itu nggak ada larangan sembahyang. Tapi kalau dari Madinah ke Bir Ali, nggak boleh sholat sunnah ihram. Ya, kalau di Mekah itu bebas, nggak ada tempat waktu-waktu diharamkan. Ketika terbit matahari, sekarang terbit jam berapa? Suruh jam berapa itu? Kan sudah ada tuh. Jam 5.56. Jam 5.56. Haram sholat. Yang haram apa? Nafal mutlak. Sama sholat sunnah yang sebabnya belakangan.
Tapi kalau sholat sunnah sebabnya duluan boleh. Bapak keluar habis subuh pulang, jam 5.56 masuk ke masjid, boleh tadi ke masjid. Karena sebabnya duluan. Jelas? Jelas? Sampai kapan diharapkan? Hatta tartabi'a qadra rumhin, hingga matahari meninggi sekedar 1 tombak. Kan bahasa orang dulu. Meninggi sekedar 1 tombak. Kita bingung main tombak-tombak kan? Bingung nggak? Mendingan kita main menitan aja Bu. Kalau tombak-tombakan kita bingung. Kita main menit-menitan. Bagus para ulama nyusun kita. Berapa itu ukurannya 1 tombak? Biqadri 4 darajat falakiyah. 1 tombak itu seukuran 4 derajat. Ini yang belajar ilmu falak. Yang belajar ilmu falak. Wa darajatul falakiyah tusawi 4 daka'in. 1 derajat menyamai 4 menit. Tadi dibilang 4 derajat. 4 kali 4 berapa? 16. Berarti boleh sholat setelah terbit matahari. Kalau tadi 6.56 tambah 16 menit baru boleh supaya. Setelah terbit matahari tunggu 16 menit boleh sholat isyraq, boleh sholat duha, boleh sholat nafal mutlak. Jangan pas terbit. Berapa menit Bu? Berapa? 16 menit. Sekarang kan terbit 56 tambah 16 berapa itu kira-kira? Nah di situ sudah diperbolehkan untuk sholat dan masuk waktu duha. Ya, nyambung. Ustaz kalau 6:30 bagaimana? Oh, gampang, lebih dari 16 menit. Lebih. Oh Ustaz, saya mau duhanya 7:30 boleh nggak? Boleh. Emang kenapa itu 7:30? Sebab kalau jam 7 saya ngopi dulu. Boleh. Udah dibikin sama bini pulang dari masjid. Kopi udah disediain, minum dulu kan? Ya. Nafal mutlak haram dikerjakan saat matahari terbit. Tungguin 16 menit baru boleh nafal mutlak. Mau 1000 rakaat, mau 500 rakaat, mau 200 rakaat, terserah. Atau sholat sunnah yang sebabnya belakangan, boleh. Setelah 16 menit berlalu dari terbitnya matahari. Kerjain dah. Boleh tuh. Ngerti ya? Jadi ukurannya setelah terbit matahari 16 menit, 4 derajat, 4 derajat, 1 derajat, 4 menit, 4 kali 4 jadi 16 menit. Walaupun ada ulama yang mengatakan 12 menit, kita ambil dari kitab-kitab yang udah muktabar saja sudah. 16 menit setelah terbit matahari diperbolehkan sholat sunnah nafal mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Seperti sholat sunnah ihram, sholat sunnah istikharah itu sebabnya belakangan. Boleh tuh istikharah, minta pilihan, sholat dulu baru dikasih pilihan sama Allah ntar. Itu sebabnya belakang. Tapi yang sebabnya duluan, walaupun terbit matahari tanpa berlalu 16 menit boleh. Tadi habis subuh dia keluar dari masjid, balik-balik jam 5.56 pas terbit boleh karena sebabnya duluan. Ini nyambung nggak kira-kira? Nyambung ya? Apa yang lagi kemalaman gimana? Kalau kita paham ilmu, satu aja kalau kasih pemahaman, itu grafik rezeki kita naik. Rezeki kita grafiknya naik. Nabi yang kasih tahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Semakin orang banyak paham ilmu, semakin banyak kebaikan.
grafiknya itu terus. Semakin banyak orang memahami ilmu agama, kebaikannya makin banyak dari Allah Ta'ala. Ini kita lagi mencoba ke arah situ tuh, biar kebaikan yang Allah kasih di alam dunia makin lama makin meningkat dengan cara memahami ilmu. Di mana cara memahami ilmu? Di majelis ilmu. Ambil seorang guru. Hati-hati buka-buka medsos ini. Teman anak main medsos, belajar di medsos. Itu belajar ilmu kudu ada sangat keilmuan. Bapak belajar sama Ustaz sampai, itu Ustaz belajarnya sampai, gurunya belajar sama siapa lagi? Ya, saya belajar di Bukit Duri, termasuk Maiki Haji Toyib. Satu guru saya, beliau juga di Bukit Duri ngajinya. Saya Walid ngaji Mabik Ali Kuitang, Ali Kuitang ngaji Mabik Usman ngaji Mabik Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Selamat Taufik. Nah, terus sampai Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi. Cari guru yang begitu modelnya, yang sembarangan nyari guru, ya. Boleh tanya sama guru itu kalau ngaji. Maaf Pak Ustaz dulu mau gimana? Enggak, saya nggak mau, saya ngaji medsos saja. Tinggalin. Nggak ada tanggung jawab, pintar. Tinggalin yang begitu. Ya. Jadi cari guru yang punya sanad ke keilmuan. Kita balik lagi ke laptop, ke kitab. Yang pertama, waktu diharapkan untuk sholat di saat matahari terbit sampai meninggi sekadar satu tombak itu kurang lebih 16 menit baru kemudian sholat boleh. Sholat yang nggak punya sebab mutaqaddim juga sebab muqarin, jadi nafal mutlak. Adapun yang punya sebab mutaqaddim atau muqarin boleh-boleh aja sholat di waktu itu. Jelas? Yang kedua, singkat-singkat aja ya. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazula. Sekarang dalilnya mana itu? Diharamkan sholat ketika matahari terbit sampai meninggi matahari seukuran satu tombak. Li hadisi Ibni Umar, itu dalilnya saya tulis. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a hajibus syamsi, apabila muncul ujungnya matahari, belum semua muncul, baru ujungnya doang. Itu hajib. Hajib ini terjadi alis. Hajibus syams, ujung tepinya matahari baru muncul dikit, belum semuanya. Fa'akhirus sholat, kata Nabi, tunda sholat karena muncul baru dikit. Idza tala'a hajibus syams, tuh di kitab yang saya susun. Idza tala'a hajibus syams, apabila ujung tepi matahari baru nongol. Fa'akhirus sholat, kata Nabi, akhirkan sholat, tunda dulu, jangan sholat dulu. Sampai kapan? Hatta tartafi'a, sampai meninggi ke matahari sekadar satu tombak 16 nyambung. Kemudian wa idza ghaba hajibus syams, kalau matahari sudah mulai terbenam ujungnya dikit, belum semua tenggelam, baru ujungnya doang. Fa'akhirus shalah, tunda sembahyang, jangan sholat dulu, itu waktunya haramkan. Idza isfirar, akhir waktu asar menjelang maghrib, matahari baru sedikit tenggelam, jangan sembahyang dulu. Sampai kapan? Hatta tagibak, sampai benar-benar tenggelam semuanya, baru sholat maghrib. Itu hadisnya. Rawahul Bukhari, nomor hadis 583. Ini saya ambil dari Sahih Bukhari. Nyambung ya? Jadi kalau matahari terbit, gimana? Tahiyatul akhir. Boleh kan sebabnya duluan.
Oh, saya bilang sebab duluan itu habis asar ada sholat ya? Habis subuh? Ada. Bapak masuk masjid habis subuh, tahiyatul masjid boleh nggak? Oh, ya. Karena sebabnya apa? Duluan, jelas, paham, pahimtum, argentum, argentinum. Juara bertahan. Memangnya dia bukan memangnya. Itu ditanya argentum, argen. Kalau pahimtum, pahimtum. Biar nggak ngantuk, ya, biar nggak ngantuk. Yang kedua, wa indal istiwa, haram salat yang sebabnya belakangan dan nafal mutlak ketika istiwa. Bulu sama ila wasati sama ke istiwa, matahari lagi ada di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh. Kalau orang dulu bilang tengari, belum itu istiwa. Gak boleh sholat nafal mutlak di situ. Gak boleh sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Gak boleh. Ya, fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Selain hari Jumat. Hari Jumat istiwa masih boleh sembahyang. Sampai kapan? Hatta tazula, hingga tergelincir matahari masuk zuhur. Baru boleh sholat. Hari Jumat walaupun istiwa boleh. Boleh tuh. Kenapa alasannya? Lianna syariat talabat tabkir ilaiha. Karena syariat itu menganjurkan, menuntut orang kalau pergi Jumat kudu pagi-pagi tabkir. Summa raghaba asyari. Kemudian si syari ini raghaba menganjurkan. Waktu orang ada di masjid hari Jumat, dia datang jam 9 atau jam 8. Ngambek. Merebut kalah merebut jam 8 masih tidur. Itu jamaah jam 8 udah sampai masjid. Itu dianjurkan berpagi-pagi buat orang laki di hari Jumat masuk ke masjid. Dan dianjurkan untuk sholat. Dari jam 8 tuh dia sholat sunnah terus. Sampai kapan? Ila furujil imam. Sampai imam keluar khatib. Alhamdulillah, dia berhenti. Tuh. Jadi nggak kenal waktu tuh. Istiwa juga masih boleh sembahyang. Mau bikin apa mutlak boleh hari Jumat lagi istiwa. Gimana? Khotib sebelum khotib. Masalah sunat apa mutlak? Usul sunatan aja terus. Sampai khotib keluar. Usul sunatan. Kenapa mutlak? Atau sholat sunnah 4 rakaat. Tiap 2 rakaat 50 kali al-ikhlas. Itu adanya di hari Jumat. Sholatnya 4. Setiap 2 rakaat salam. Bacaannya al-ikhlas 50 kali. Kalau 4 rakaat berarti berapa? 200. Ini kerjaan salam. Ya, kerjaan salam sholat. Ini Ihya Ulumuddin disebutin. Siapa orang datang ke masjid hari Jumat, kemudian dia mengerjakan sholat 4 rakaat, 2 kali salam, tiap rakaat baca al-ikhlas 50 kali. Faedahnya sebelum dia meninggal dunia, dia lihat tempatnya di surga. Itu adanya di hari dulu waktu saya ngajar di Masjid Sukabumi, itu semua santri ngerjain, termasuk nih beliau nih. Itu santri Masjid. Sekarang ketemu lagi di Mare, ya. Jarang ketemu, udah jadi orang gede katanya. Masya Allah. Ganti orang tuanya, kudu begitu. Orang tua itu kudu punya penerus. Gitu. Alhamdulillah Ustaz syukur punya penerus beliau. Doain nih, biar kuat dakwah di Bekasi ya. Karena Bekasi banyak wahaboy. Biar kuat. Kita kembali ya. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah selain hari Jumat nggak boleh sholat. Tapi di hari Jumat
Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir masuk waktu zuhur, boleh disolat. Mana dalilnya? Lima warada an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu karihas salata. Nabi memakruhkan sembahyang nisfan nahar, di tengah-tengah siang tuh, tengah hari bolong, illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Ingat bu, larangan itu dua larangan. Kalau dalam Quran ada larangan, dalam hadis ada larangan, maknanya dua, bisa haram bisa makruh. Bisa haram bisa makruh, itu kalau larangan. Kalau perintah juga dua, bisa wujud bisa nadab. Kalau perintah dalam Quran bisa dua, bisa wajib bisa sunnah, atau bisa ibahah, boleh. Ya, ngerjain boleh, tidak ngerjain juga boleh. Seperti orang habis sholat Jumat disuruh ambil Quran tuh, pagi dan kudiatus sholatu fantasyiru, itu lil ibahah. Kalau sholat Jumat udah selesai, yang mau buka warung lagi buka, yang nggak mau buka juga nggak apa-apa. Orang udah dapat banyak dari pagi, tutupnya lil ibahah. Jelas ya? Nah, jadi perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa ibahah. Kalau larangan bisa haram, bisa makruh. Nah, Rasulullah itu melarang sholat di tengah hari bolong kecuali pada hari Jumat. Kenapa? Waqala, Nabi bersabda, inna jahannama tusjaru ila yaumal jum'ah. Karena kalau di tengah hari bolong itu api neraka lagi dipanasin, kecuali hari Jumat kalau dipanasin oleh Allah, boleh sholat. Ya, neraka jahanam tiap hari tengah hari bolong dipanasin oleh Allah, makanya dilarang sholat di situ. Kecuali hari Jumat, udah dipanasin lagi. Nyambung nih ya. Ini kita habisin bagaimana nih kitabnya? Habisin, boleh habisin. Saya nggak buat, ini kan masih banyak. Kalau habisin pasalnya doang. Pasalnya doang ya. Rawahu Abu Dawud 1079 nomor itu. Wadhalika, hal itu istihbab shalah liman ja'ila jum'atuh. Karena dianjurkan sembahyang bagi orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat hatta yahudal imam, sampai si imam keluar tuh, alhamdulillah, boleh berhenti sholat. Kecuali orang baru masuk ke masjid, boleh sholat 2 rakaat tapi disingkat, juga Fatihah aja jangan pakai surah. Salah dengerin tuh si khotib bicara. Tapi yang udah datang dari pagi, imam naik udah berhenti. Nyambung? Kalau ibu-ibu kan gak sholat Jumat ya. Ibu pernah tuh datang ke Rasulullah. Ini ibu ngadu sama Rasulullah, wahai Rasul, suami saya mah enak tiap Jumat ke masjid, begitu. Jadi demo dari dulu udah ada demo. Ibu demo datang ke rumah Nabi. Laki saya enak ya Rasul, dia bisa jihad, dia bisa sholat Jumat. Ya, sedangkan saya perempuan, jihad nggak diperbolehkan, apalagi Jumat. Ada Nabi begini bu, ada Nabi bu, kalau ibu pengen dapat pahala Jumat, suami ibu mau berangkat Jumat, itu bajunya teriskain, sorbannya teriskain, airnya teriskain, ibu dapat juga pahala Jumat, begitu kata Nabi. Ibu nggak usah pergi ke masjid sholat Jumat. Itu baju yang dipakai sholat Jumat rapiin aja, teriskain. Apalagi kalau lagi jadi khotib, wangiin tuh baju. Hati-hati, tanya dulu. Kadang-kadang lagi itu naruh catatan di kantong buat khotib, kasih tahu. Ntar hilang repot di atas mimbar dia. Sama batu. Agak kelar pula sampai batu. Tuh. Begitu khotib harus latihan, udah nggak usah pakai apa, catatan, begitu. Ya, itu repot sama keluarga bantu terus, kelar. Hati-hati bu ya, yang lakinya khotibnya hati-hati nih, di kantong lihat dulu ada catatan nggak buat khutbah.
Jangan buang-buang aja, kesian nabi kita di atas iman, nggak bisa ngomong, ya. Wa tajuzu salatu yaumal jum'ah waktu istiwa'i syamsi. Boleh sholat pada hari Jumat di waktu matahari tengah hari bolong, qabla zawal, ya, sebelum terbitnya matahari. Kalau udah terbitnya namanya betul masuk waktu doang. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, qara'atu shalat nisfan nahar wa madhhabul a'immatis tsalatsa wal jumhuri wa khalafa Malikun faqala wa ma adraktu ahlal fadli illa wa hum yajtahidun yusalluna nisfan nahar. Terus ada bahas deh, kan beda mantap tuh. Kita balik lagi ke kitab ya, sampai nanti aja. Yang ketiga, diharamkan sholat nafal mutlak, sholat yang sebabnya belakangan, wa indal ispirori di saat matahari menguning. Di saat matahari menguning. Maksudnya menguning apa? Di awal akhiril asar, di akhir-akhir waktu asar, udah menjelang maghrib, itu matahari ujungnya udah tenggelam dikit, ujung itu namanya ispiror. Di saat matahari ujungnya udah mulai tenggelam, belum semua, itu namanya al-ispiror. Tak boleh sholat sunnah di situ, nafal mutlak. Sampai kapan? Hatta tagruba, sampai terbenam matahari. Kalau udah terbenam boleh deh sholat maghrib atau qobliyah maghrib. Yang mau sholat qobliyah maghrib monggo, yang nggak mau sholat juga monggo. Karena qobliyah maghrib para salafus saleh nggak ngerjain. Imam Haddad pernah berkata, ana la amuru qobliyatul maghrib wala anha. Saya nggak pernah nyuruh orang qobliyah maghrib, juga nggak larang. Tapi kalau ikut salat nggak ngerjain. Tapi kalau mau ngerjain monggo, ada hadisnya, ya. Kalau saya pribadi nggak ngerjain, karena ittiba'us salaf saleh, walzam kitaballah, watba' sunnatan, waqtat hadallahu bil aslar. Pegang kitab suci Al-Quran, ikutin sunnah Nabi, teladani salafus saleh, kau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di saat matahari menguning, ya, diharamkan untuk sholat sunnah nafal mutlak. Artinya menguning apa? Matahari ujungnya baru tenggelam sedikit, belum semuanya. Itu akhir-akhir waktu asar, tapi belum masuk waktu maghrib. Yang ketiga, ya. Nah, tiga waktu ini, pertama ketika matahari terbit sampai meninggi sekitar 16 menit. Yang kedua, wajidal istiwa, matahari tengah bolong. Yang ketiga, indal ispiror, ini berkaitan dengan waktu. Yang dua lagi berkaitan dengan perbuatan. Yang mana? Pertama, wabakda sholat subuhi, setelah sholat subuh, gak boleh sholat sunnah nafal mutlak, gak boleh sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Tapi kalau sholat sunnah sebabnya duluan, habis subuh boleh, ya, habis subuh boleh. Bapak pulangnya habis sholat dari masjid, masuk ke masjid tuh masih waktu subuh, belum terbit matahari, boleh sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sebabnya duluan. Atau bagi orang yang belum ngerjain sholat subuh, itu nggak boleh sholat habis subuh, karena belum ngerjain. Yang boleh ngerjain haram. Nggak ada sholat sunnah setelah subuh. Tapi bagi yang belum ngerjain sholat subuh, boleh, karena belum ngerjain. Jelas? Jadi setelah sholat subuh ini berkaitan bagi orang yang sudah mengerjakan sholat subuh. Nggak ada tuh sholat sunnah di situ. Sholat apaan? Kali ini sholat kodok subuh boleh. Makanya tuh orang kalau kodok subuh jangan di masjid, pulang ke rumah. Tapi jadi fitnah tuh. Jadi fitnah orang sholat apaan ya? Gitu nih. Kodok subuh kali dia, ya. Itu lagi ya. Yang terakhir, wa ba'da sholatil asri hatta taghrub.
haram sholat setelah sholat asar hingga terbenam mata walau majmu'atan jam'at takdimin. Tuh, poinnya di situ. Walaupun sholat asar di jam takdim, sholat asar di waktu zuhur namanya takdim. Ya, sholat asar di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu yang punya waktu. Habis sholat zuhur, sholat asar. Nah, ada situ sholat sunnah. Nggak ada. Kecuali bagian zuhur masih boleh kerjain. Kan? Yang nggak ada bagian asar atau nafal mutlak, bagian zuhur kerjain. Atau qobliyah asar belum ngerjain. Tadi saya belum qobliyah asar. Boleh. Ya. Jelas? Tapi namanya kodokan. Ada orang masuk ke masjid sholat subuh nih. Biasanya di qobliyah subuh. Qobliyah subuh dulu. Ya, imam udah takbir, Allahu Akbar, udah nggak usah qobliyah, ikutin imam takbir. Satu rakaat sholat fardu bersama imam lebih besar pahalanya ketimbang itu sholat sunnah 2 rakaat sendirian. Sholat subuh bareng, nanti imam salam, kita kodok qobliyah, tapi jangan di masjid, jadi fitnah. Di rumah kodoknya di rumah, boleh. Tapi salafus soleh melarang kodok habis sholat subuh. Ntar kodoknya kalau matahari udah terbit naik 1 gala, boleh kodok qobliyah subuh. Itu salafus soleh. Itu yang kita ikutin. Aman? Paham deh ya? Mudah-mudahan manfaat ya. Panjang umur insyaallah. Pesan saya begitu. Jangan pernah ninggalin majelis ilmu. Di mana aja ada majelis ilmu, ada guru ngajar, selama ahli sunnah wal jamaah duduk. Hati-hati tuh. Tapi kalau udah yang ngajar nggak sepaham, bukan ahli sunnah, apakah Wahabi, Syiah, Persis dan lainnya, walaupun dikasih duit, jangan duduk. Duitnya ambil, ente pulang. Begitu. Paham? Dibaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah qabul hajat-hajat kita, hajat dunya bil maisarah, wa hajat al-akhirah bil maghfirah, wa la hajat niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya,